Perkenalkan, nama saya Tirmarbun dengan NIM 31S24006. Di sini saya ingin menjelaskan difusi dengan reaksi kimia heterogen. Nah, apa itu difusi reaksi kimia dengan heterogen? Di mana difusi dengan reaksi kimia heterogen ini terjadi pada sistem yang melibatkan lebih dari satu fase, seperti gas padat atau cair padat, di mana perpindahan massa dan reaksi kimia berlangsung secara bersamaan. Nah, dalam proses ini, reaktan harus berdifusi terlebih dahulu, menuju permukaan sebelum bereaksi, sehingga laju keseluruhan dipengaruhi oleh laju difusi dan laju reaksi. Nah, fenomena ini banyak dijumpai dalam proses industri seperti katalisis heterogen, absorpsi gas dengan reaksi, dan pembakaran padatan. Sehingga pemahaman tentang mekanisme ini penting untuk menentukan tahap pengendali serta mengoptimalkan efisiensi proses. Nah, adapun fenomena yang terjadi di mana pada fusi dengan reaksi kimia heterogen adalah perpindahan zat dari satu fase ke fase lain yang diikuti oleh reaksi pada permukaan atau di dalam fase tertentu. Reaktan dari fase fluida atau gas atau cair akan berdifusi melewati lapisan film menuju permukaan padatan atau antarmuka, kemudian bereaksi secara kimia. Nah, setelah reaksi berlangsung, produk yang terbentuk akan berdifusi kembali, menjauhi permukaan ke dalam fluida. Nah, selama proses ini terbentuk gradien konsentrasi karena adanya konstruksi reaktan di daerah reaksi, sehingga laju difusi dan laju reaksi saling mempengaruhi. Dalam beberapa kondisi, difusi dapat menjadi penghambat utama jika perpindahan massa lambat, sedangkan pada kondisi lain, reaksi kimia menjadi tahap pengendali. Nah, interaksi keduanya menentukan kecepatan keseluruhan proses. Nah, di sini selanjutnya ini gambar elemen volume. Nah, pada gambar elemen volume ini menjelaskan suatu bagian kecil dari reaktor di mana terjadi perpindahan massa sekaligus reaksi kimia heterogen. Nah, di mana gas A masuk dari sisi kiri pada posisi Z sama dengan 0 dan mengalir sepanjang arah aksial menuju kanan hingga keluar pada Z sama dengan L. Ini sama dengan L. Di dalam elemen volume terdapat partikel katalis padat yang menjadi tempat berlangsungnya reaksi. Nah, selama mengalir, reaktan A tidak langsung bereaksi dalam fluida, melainkan harus terlebih dahulu berdifusi melalui lapisan fluida menuju permukaan katalis. Kemudian bereaksi membentuk produk B. Produk yang terbentuk selanjutnya berdifusi kembali ke dalam aliran fluida dan terbawa keluar bersama aliran. Nah, sepanjang arah aliran terbentuk profil konsentrasi, di mana konsentrasi A terus menurun karena dikonsumsi oleh reaksi, sedangkan konsentrasi B meningkat karena dihasilkan dari reaksi tersebut. Nah, pada bagian alur reaktor, konsentrasi A masih tinggi dan B hampir nol. Namun semakin mendekati keluaran, jumlah A semakin berkurang. Nah, dan B semakin banyak. Perubahan ini menunjukkan adanya interaksi antara proses aliran atau konveksi, difusi, dan reaksi kimia. Nah, secara fisik, sistem ini dapat dikendalikan oleh salah satu dari dua mekanisme, yaitu perpindahan massa, pindahan massa atau difusi atau laju reaksi di permukaan katalis tergantung kondisi operasi. Nah, oleh karena itu, bentuk profil konsentrasi yang terlihat pada gambar ini merupakan hasil keseimbangan antara ketiga fenomena tersebut dan menentukan kecepatan keseluruhan proses dalam reaktor. Nah, selanjutnya itu asumsi, di mana yang pertama keadaannya itu steady state, di mana tidak berubah terhadap waktu. Yang kedua, perpindahan massa satu dimensi atau arahnya arah Z. Yang ketiga, terdapat lapisan film stagnan di dekat permukaan. Selanjutnya, perpindahan massa hanya melalui difusi atau tanpa konveksi. Selanjutnya, reaksi hanya terjadi di permukaan katalisis. Reaksi bersifat sangat cepat atau instan dan irreversibel. Konsentrasi reaktan di permukaan sama dengan nol. Mengikuti hukum Fick, sifat fisik konstan DAB T
B. Tidak ada akumulasi dalam elemen volume, reaktan dan produk berdifusi berlawanan arah. Terakhir, permukaan katalis homogen atau reaktivitas seragam. Nah, sebelum kita masuk ke asumsi, nah ini flux molar, di mana ini persamaan flux molar A atau NaZ untuk sistem difusi ditambah reaksi pada campuran gas A dan B. Nah, di mana 2A menuju B, di mana NBZ sama dengan setengah NaZ, di mana NaZ sama dengan min C DAB dXA per DZ, tambah XA dikali NaZ ditambah NBZ. Nah, si NaZ sama dengan min C DAB dXA per DZ, tambah XA NaZ ditambah min setengah NaZ. Nah, NaZ sama dengan min C DAB dXA per DZ tambah setengah XA NaZ. Maka si NaZ kali 1 dikurang setengah XA sama dengan min C DAB dXA per DZ. Maka hasilnya NaZ sama dengan min C DAB per 1 kurang setengah XA dikali dXA per DZ. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke persamaan, di mana sel massa balance, di mana persamaannya itu merupakan laju massa masuk dikurang laju massa yang keluar ditambah laju massa produksi laju massa sama dengan 0. Nah, setelah dapat persamaan ini, maka kita terapkan persamaan ini ke dalam komponen yang si A, di mana SNAZ, di mana Z dikurang SNAZ, di mana Z ditambah delta Z. Untuk menyederhanakannya ini, maka dibagi dengan S delta Z. Maka hasilnya NaZ, di mana Z dikurang NaZ, di mana Z tambah delta Z per delta Z sama dengan 0. Setelah itu, maka dilimitkan. Limit delta Z menuju 0, NaZ di mana Z dikurang NaZ, di mana Z tambah delta Z per delta Z sama dengan 0. Maka hasil dari limit ini, dNaZ per dZ sama dengan 0. Setelah dilimitkan, maka kita substitusikan nilai NaZ, di mana D per dZ dikali min C DAB per 1 dikurang setengah XA dikali dXA per dZ sama dengan 0. Nah, maka min C DAB D per DZ dikali 1 per 1 kurang setengah XA dikali XA per DZ sama dengan 0. Maka D per DZ dikali 1 per 1 dikurang setengah XA dikali DXA per DZ sama dengan 0. Nah, setelah dapat hasil seperti ini, maka kita integralkan, di mana si DZ-nya itu pindah ruas. Sehingga integral dari D kali 1 per 1 dikurang setengah XA dikali DXA per DZ sama dengan integral 0 DZ. Maka hasilnya integral tersebut, di mana 1 per 1 dikurang setengah XA dikali DXA per DZ sama dengan C1. Nah, setelah dapat hasil persamaan seperti ini kan, setelah dapat hasil seperti ini, maka diintegralkan lagi karena ada di sini dXA per dZ. Maka diintegralkan dXA per 1 dikurang setengah XA sama dengan C1 integral dZ. Nah, integralnya itu dimisalkan U sama dengan 1 dikurang setengah XA, DU sama dengan min setengah DXA sama dengan min 2 min DU. Maka integral min DU per U sama dengan C1 integral dZ. Min 2 ln U sama dengan C1 dikali Z tambah C2. Nah, si ini itu merupakan hasil dari integralnya ini. Maka min 2 ln dikali 1 dikurang setengah XA sama dengan C1 kali Z tambah C2. Nah, min 2 ln dikali 1 dikurang setengah XA sama dengan min 2 ln K1 Z dikurang 2 ln K2. Maka hasilnya min Z dikali 2 ln K1 dikurang 2 ln K2. Min 2 ln dikali 1 dikurang setengah XA sama dengan min 2 ln K1 Z dikali K2. Maka 1 dikurang setengah XA sama dengan K1 pangkat Z dikali K2. Nah, setelah itu kita masuk ke boundary condition yang pertama, di mana boundary condition yang pertama, di mana Z sama dengan 0,
XA sama dengan XA0. Boundary condition 2, Z sama dengan stagnan, XA sama dengan 0. Nah, setelah itu boundary condition yang pertama, 1 dikurang setengah XA0 sama dengan K1 dikali K2. Maka K2 sama dengan 1 dikurang setengah XA0. Nah, selanjutnya kita masuk ke boundary condition yang kedua, di mana 1 kurang 1 per 2 dikali 0 sama dengan K1 stagnan dikali K2. 1 sama dengan K1 stagnan kali 1 dikurang setengah kali 1 dikurang setengah XA0. Maka K1 pangkat sama dengan 1 per 1 dikurang setengah XA0. Maka K1 stagnan sama dengan 1 dikurang setengah XA0 pangkat minus 1. Maka K1 sama dengan 1 dikurang setengah XA0 dipangkat minus 1 per stagnan. Nah, di mana 1 kurang setengah XA? XA itu sama dengan 1 dikurang setengah XA0 dipangkat 1 per stagnan kurang Z. Dikali 1 dikurang setengah XA 0. 1 dikurang setengah XA sama dengan 1 dikurang setengah XA0 pangkat 1 dikurang Z per stagnan. Nah, maka dapat hasil flux molar reaktannya di mana NaZ sama dengan min C dAB per 1 dikurang setengah XA dikali XA per dz. 1 per 1 dikurang setengah XA dikali DXA per dz sama dengan C1. C1-nya tadi kan itu min 2 ln K1, maka min 2 ln 1 dikurang setengah XA0 1 per stagnan. Nah, di mana NaZ sama dengan min C dAB dikali 1 per 1 setengah XA dikali XA per dz sama dengan min C dAB dikali min 2 ln 1 dikurang setengah XA kali XA0 kali min 1 per stagnan sama dengan 2 kali C dAB 1 per stagnan ln 1 dikurang setengah XA0 pangkat min 1. Nah, hasil akhirnya itu NaZ sama dengan 2 CdAB per stagnan ln kali 1 per 1 dikurang setengah XA0. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.